Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Tahun 2024, di sebuah kampung kecil yang terletak di daerah Kalimantan Selatan, Ardi dan Rika menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh perjuangan. Rumah mereka terbuat dari kayu, dikelilingi oleh kebun kelapa sawit yang luas milik PT. Rumah yang mereka tinggali sudah puluhan tahun. Sejak pertama kali Ardi bekerja di perusahaan itu sebagai buruh panen. Sekarang, Rika turut serta bekerja sebagai buruh pengolah sawit. Pagi hari di rumah mereka selalu dimulai dengan rutinitas yang sama. Ardi dengan cekatan memasang terpal di halaman belakang, membangun dapur sementara yang akan digunakan untuk memasak. Meskipun terpal itu tampak usang dan mulai robek di beberapa tempat, Ardi sudah terbiasa. Baginya, rumah adalah tempat untuk bertahan hidup, bukan untuk mewah-mewahan. Dapur sementara itu sudah menjadi saksi bisu perjalanan hidup mereka yang penuh liku. Di sisi lain, Rika sudah berada di dapur kecil mereka, dapur yang hanya cukup untuk memasak hidangan sederhana. Di atas kompor yang sudah mulai karatan, ia menggoreng ikan kembung, sembari menyiapkan cabai dan bawang untuk bumbu. Udara pagi yang hangat menyeliputi ruang itu dengan aroma masakan yang menyebar hingga keluar rumah. "Sarapan siap, Ardi," seru Rika, sambil tersenyum meskipun matanya lelah. Ardi menoleh, wajahnya agak murung. Meski hidup mereka sulit, ia berusaha untuk tetap bersikap positif di depan istrinya. "Aku sudah pasang terpalnya. Siap-siap nanti, ya, wiridan sore ini." Rika mengangguk pelan. Setiap bulan mereka menjadi tuan rumah acara wiridan yang diadakan oleh para buruh sawit di kampung mereka. Sebagian besar tamu yang datang adalah buruh dari PT, yang dengan setia datang untuk mengikuti acara tersebut. Di balik acara wiridan itu, ada tradisi saling berbagi dan mempererat persaudaraan antar buruh. "Semoga anak-anak datang ya. Nabil kan sudah nikah, tapi Arya pasti datang," kata Rika, menyadari bahwa hidup mereka tidak hanya melibatkan perjuangan mereka sendiri, tapi juga anak-anak yang harus tetap diberi perhatian. "Ya, kita lihat nanti," jawab Ardi sambil duduk di sebelah istrinya. "Aku hanya berharap mereka bisa lebih baik dari kita, punya kesempatan yang lebih." Rika menatap suaminya, matanya sedikit berkaca-kaca. "Aku tahu, Ardi, tapi kita harus terus bertahan demi mereka." Mereka duduk sejenak, menikmati sarapan sederhana mereka. Ada kedamaian dalam kesederhanaan itu, meski bayang-bayang perjuangan terus mengikuti mereka. Rumah yang sederhana, terpal yang melindungi mereka dari hujan, dan makanan yang cukup untuk hari itu saja. Tapi, di tengah semua itu mereka tetap bersama, berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Acara wiridan sore itu bukan hanya sekadar rutinitas. Ini adalah momen di mana mereka semua bisa melepas penat dari kerasnya kehidupan sebagai buruh sawit. Meski pekerjaan itu penuh dengan tekanan, panas matahari yang terik, dan waktu yang tak kenal lelah, acara wiridan itu memberi mereka sedikit ruang untuk berdoa, berharap, dan mengingatkan diri bahwa hidup masih bisa lebih baik. Namun, di balik semua itu, Ardi merasa kekhawatiran semakin menggelayuti hatinya. Kebijakan perusahaan yang terus berubah, ketidakpastian hak-hak buruh, dan rasa tidak dihargai oleh PT membuatnya berpikir keras. Ia mulai merasakan bahwa perjuangan mereka di perusahaan itu mungkin tidak akan pernah selesai. Rika memulai bekerja di PT pada tahun 2004 sebagai buruh harian lepas. Setiap hari, ia bekerja di tengah terik matahari, memanen kelapa sawit dengan tangan kasar dan tubuh yang lelah. Pekerjaan itu tidak mudah, apalagi dengan gaji yang pas-pasan. Selama bertahun-tahun, Rika bekerja tanpa kepastian. Setiap kali kontrak habis, ia harus menunggu untuk diperpanjang lagi, hidup dalam ketidakpastian. Pada 2015, Serikat Buruh mulai aktif memperjuangkan hak-hak mereka. Rika bergabung dengan mereka,
berharap ada perubahan. Desakan dari serikat buruh akhirnya membuahkan hasil. Pada 2016, setelah 2 tahun perjuangan keras, Rika akhirnya mendapatkan status pegawai tetap. Meskipun demikian, kenyataannya tidak banyak berubah. Pekerjaan di perkebunan sawit tetaplah berat. Jam kerja yang panjang, tekanan dari atasan, dan hasil yang tak sebanding dengan upah membuat hidup mereka tidak jauh berbeda. Meskipun sudah mendapat status pegawai tetap, Rika masih merasa terjebak. Pekerjaan di PT tetap menguras tenaga dan waktu, sementara gaji yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan layak. Setiap bulan, Ardi dan Rika berusaha bertahan. Mereka mengelola pengeluaran dengan sangat ketat. Ardi juga bekerja sebagai buruh panen, tapi gaji yang diterimanya tidak jauh berbeda dengan Rika. Mereka berdua tahu, meskipun sudah bertahan lama, kehidupan mereka tetap bergantung pada bagaimana perusahaan memperlakukan buruh seperti mereka. Tidak ada yang benar-benar berubah, bahkan setelah bertahun-tahun bekerja. Ardi dan Rika memiliki 2 anak. Nabil, anak pertama mereka, sudah menikah dan tinggal terpisah, memulai hidup baru dengan keluarganya sendiri. Arya, anak bungsu mereka, masih tinggal bersama mereka di rumah kecil itu. Arya adalah anak yang cerdas dan berprestasi, terutama di bidang voli. Di SMA, ia selalu masuk peringkat 3 besar dan menjadi pemain voli andalan di sekolahnya. Prestasi, Arya di bidang olahraga itu tidak hanya membawa kebanggaan bagi Ardi dan Rika, tetapi juga memberikan sedikit harapan. Arya menerima beasiswa dari perusahaan tempat orang tuanya bekerja. Beasiswa tersebut diberikan kepada anak-anak buruh berprestasi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka di sekolah. Namun, meski Arya berhasil mendapatkan beasiswa, situasi di rumah tetaplah sulit. Ardi dan Rika harus pintar-pintar mengatur keuangan untuk memastikan bahwa mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Arya. Beasiswa itu membantu, tetapi masih jauh dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Ardi selalu mengingatkan Arya untuk tetap fokus pada pendidikan dan tidak terbawa dengan kenyataan kehidupan yang sulit. Kamu harus lebih keras berusaha, Arya. Ini kesempatanmu, katanya suatu malam, sambil melihat anaknya yang sedang belajar di meja. Arya hanya mengangguk, tahu betul bahwa masa depannya tergantung pada seberapa besar ia berjuang. Ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya yang sudah berkorban banyak untuknya. Tapi, di balik itu semua, ia juga menyadari bahwa beasiswa yang ia dapatkan tidak cukup menjamin masa depannya. Keluarga ini memang tangguh, tetapi mereka juga tak bisa menghindari kenyataan bahwa kehidupan mereka tetap bergantung pada perusahaan yang kadang memperlakukan mereka dengan tidak adil. Namun mereka terus bertahan, berharap suatu saat keadaan akan membaik. Kebahagiaan mereka seakan sempurna hingga suatu hari, Ardi merasa bahwa hak-haknya sebagai buruh tidak dihargai oleh PT. Selama bertahun-tahun, ia bekerja keras, namun masalah, gaji yang tidak naik dan perlakuan yang semakin tidak adil membuatnya merasa frustasi. Suatu pagi, setelah mendengar keluhan dari rekan-rekan sekerja, Ardi memutuskan untuk mogok kerja. Ia ingin perusahaan mendengar keluhan mereka, berharap ada perubahan terhadap kondisi kerja yang semakin berat. Namun, tindakan mogok kerja itu ternyata berujung pada masalah besar. PT memberikan sanksi SP1 kepada Ardi, yang artinya ia mendapat peringatan keras dari perusahaan. Dalam waktu singkat, Ardi mendapat kabar buruk. Beasiswa yang selama ini diterima oleh Arya, anak bungsu mereka, dibatalkan oleh perusahaan. Arya, yang selama ini berusaha keras di sekolah, selalu berada di peringkat 3 besar, dan menjadi pemain voli andalan di sekolah, kini harus menerima kenyataan pahit. Beasiswa yang seharusnya bisa membantu biaya pendidikan dan meringankan beban keluarga, tiba-tiba dicabut tanpa penjelasan yang memadai. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong, menghantam seluruh keluarga. Ardi dan Rika terkejut dan marah. Mereka merasa bahwa kebijakan perusahaan itu sangat tidak adil. Kenapa anak kita yang berprestasi harus dihukum hanya karena kesalahan kami? Kata Rika dengan suara bergetar, menahan emosi. Ardi menghela napas panjang, wajahnya terlihat lelah dan bingung. Ini gila. Kami bekerja keras, tapi malah yang dihukum anak kita, katanya.
jengkel. Rika memandang suaminya dengan mata penuh kekesalan. Harusnya perusahaan bisa melihat ini dengan lebih bijak. Apa hubungan kesalahan kami dengan prestasi anak? Namun, meskipun mereka marah dan merasa terhina, mereka juga tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kebijakan perusahaan yang tidak berpihak pada buruh dan keluarga mereka ini sudah menjadi kenyataan yang harus mereka hadapi. Ardi dan Rika tidak bisa berbuat banyak selain menerima kenyataan pahit tersebut. Mereka pun berusaha untuk menjelaskan kepada Arya, yang tentu saja merasa sangat kecewa dan bingung. Arya, meskipun kecewa, tetap berusaha untuk mengerti, namun dia juga merasa hancur oleh keputusan perusahaan yang menurutnya sangat tidak adil. Beasiswa itu bukan hanya soal uang, tetapi juga soal harapan yang kini runtuh begitu saja. Rika merasa marah dan kesal. Kenapa harus begitu? Anak kita nggak bersalah, ucapnya dengan suara bergetar, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Sungguh sulit baginya menerima kenyataan bahwa Arya, yang selalu berusaha keras, harus menanggung akibat dari tindakan yang tak ada hubungannya dengan dirinya. Ardi, yang melihat Rika begitu terpukul, mencoba menenangkan. Ini bukan salah kita, tapi kita nggak punya pilihan selain menerima. Itu keputusan perusahaan. Suaranya terdengar datar, tapi di dalam hatinya, ia juga merasa sakit. Ia tahu betul bahwa mereka tak bisa berbuat apa-apa. Perusahaan selalu memiliki kuasa yang lebih besar dari buruh kecil seperti mereka. Meskipun berusaha tegar, kebijakan perusahaan itu tetap mengguncang mereka. Rika memalingkan wajahnya, menatap keluar jendela, mencoba menenangkan diri. Anak, kita berjuang keras, Ardi. Kenapa harus dihukum karena kita? Tanyanya, meskipun ia tahu jawabannya tidak akan pernah bisa mereka temukan. Ardi terdiam sejenak, membiarkan kesunyian menyelimuti mereka. Ia tahu bahwa rasa kecewa ini bukan hanya milik dirinya dan Rika, tetapi juga milik semua buruh yang bekerja di perusahaan itu. Buruh yang hanya ingin hidup layak, yang berharap anak-anak mereka bisa meraih masa depan yang lebih baik, namun malah diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Ini semakin berat, Ardi, ucap Rika, suaranya hampir tak terdengar. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Semua yang kita lakukan nggak pernah cukup. Ardi menghela napas, merasakan kekosongan yang sama. Tapi kita tetap harus berjuang. Kalau kita berhenti, semua akan sia-sia. Anak-anak kita masih butuh kita, jawabnya, meskipun kata-kata itu terasa hampa. Mereka berdua tahu, meskipun perjuangan itu melelahkan, mereka tidak punya pilihan lain selain terus bertahan. Tapi tetap saja, rasa pahit ketidakadilan itu sulit untuk ditelan. Arya merasa dunia seakan runtuh ketika ia mendengar kabar bahwa beasiswanya dibatalkan. Semua usaha kerasnya selama ini terasa sia-sia. Ia bisa merasakan rasa kecewa yang menggerogoti dirinya, namun di depan orang tuanya, ia berusaha menunjukkan ketegaran. Ini bukan akhir, kan? Pikirnya dalam hati, meskipun hatinya begitu hancur. Arya tahu bahwa beasiswa itu penting, tapi ia tidak bisa membiarkan hal itu menghalangi masa depannya. Ia memutuskan untuk tetap fokus pada pelajaran, meskipun perasaan terluka itu tidak mudah untuk diatasi. Ini tidak adil, pikir Arya berulang kali. Namun ia tahu, mengeluh atau menyalahkan tak akan mengubah keadaan. Arya lebih memilih untuk membuktikan bahwa ia bisa berhasil meskipun tanpa beasiswa. Aku harus buktikan kalau aku bisa sukses, meski tanpa itu, gumamnya dalam hati. Setiap hari, setelah membantu orang tuanya di rumah, Arya meluangkan waktu untuk belajar dengan lebih keras. Dia mengatur waktu dengan disiplin, tetap menjaga semangat meskipun dalam hati ia merasa sangat kecewa. Di sekolah, Arya tidak menunjukkan kelemahan. Ia tetap menjadi pemain voli andalan, tetap menduduki peringkat 3 besar, dan tetap menjadi contoh bagi teman-temannya. Arya tahu bahwa perjuangan orang tuanya, meskipun tidak dihargai oleh perusahaan, harus dihargai dengan cara yang berbeda. Ia harus melanjutkan apa yang sudah dimulai, meskipun harus melakukannya tanpa dukungan beasiswa. Aku nggak akan buat mereka kecewa, tekad Arya, berusaha menepis rasa sakit itu, dan menggantinya dengan semangat baru.
Keluarga ini mungkin terpojok, namun Arya yakin bahwa dengan kerja keras, segala sesuatu bisa berubah. Ia akan terus berjuang, karena ia tahu perjuangannya akan membawa hasil, meskipun tidak ada jaminan apapun dari dunia di luar sana. Hasan, seorang buruh panen di PT, merasa terhimpit oleh situasi yang serupa dengan yang dialami Ardi. Setelah mogok kerja untuk menuntut hak-haknya sebagai buruh, ia mendapat sanksi SP1 dari perusahaan. Sebagai akibatnya, beasiswa yang selama ini diterima oleh anak-anaknya yang selalu berprestasi, tiba-tiba dibatalkan. Hasan merasa hancur, tetapi ia juga tahu bahwa beasiswa itu adalah harapan bagi masa depan anak-anaknya. Anak sulungnya, Aisyah, adalah seorang siswi SMA yang selalu meraih juara 1. Sementara itu, si bungsu, Iqbal, juga tidak kalah berprestasi. Di SD, selalu masuk peringkat 3 besar. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa beasiswa mereka dibatalkan karena tindakan mogok kerja Hasan, kekecewaan yang mendalam mulai muncul. "Apa salah kami, Pak?" tanya Aisyah, suara lemah penuh kebingungan. Ia yang selalu menjadi kebanggaan orang tuanya, merasa sangat kecewa dan bingung. Begitu juga dengan Iqbal yang tidak bisa memahami mengapa orang tuanya yang bekerja keras harus diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Hasan yang melihat anak-anaknya kecewa, merasa semakin terpojok. Ia berusaha menjelaskan dengan segenap hati, tetapi kata-katanya terasa hampa. "Aku hanya ingin kalian tahu, ini bukan salah kalian," ujarnya, mencoba menenangkan anak-anaknya yang tampak hancur. Namun, Aisyah dan Iqbal tetap merasa patah hati. Mereka merasa bahwa perjuangan mereka yang selama ini dihargai dengan prestasi, kini seolah-olah tak berarti apa-apa. "Kenapa kami yang harus menanggung ini, Pak?" tanya Aisyah lagi, hampir menangis. Hasan terdiam, hatinya pedih. Ia merasa sangat bersalah meskipun ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tidak bisa ia hindari. "Aku berharap kalian mengerti. Aku hanya berjuang untuk hak-hak kita sebagai buruh, tapi kadang dunia memang tidak adil," jawab Hasan dengan suara berat, merasa tidak cukup bisa memberikan penjelasan yang memadai. Sementara itu, Aisyah dan Iqbal hanya terdiam, menerima kenyataan yang begitu pahit. Perasaan kecewa itu sulit hilang, dan meskipun mereka berusaha mengerti, sulit bagi mereka untuk menerima ketidakadilan yang datang begitu mendalam. Hasan, yang selalu berusaha menjadi ayah yang kuat, kini merasa betapa besar beban yang harus ia tanggung. Hasan tidak bisa mengelak dari kenyataan pahit bahwa perjuangannya untuk hak-hak buruh harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kekecewaan anak-anaknya. Setiap hari, ia melihat kesedihan di wajah Aisyah dan Iqbal, yang merasa hidup mereka terhambat oleh keputusan yang ia buat. Ia tahu, meskipun niatnya mulia, kenyataan ini membuat segalanya semakin sulit. Hasan berusaha untuk tetap tegar, namun ia juga merasakan kelelahan yang semakin dalam. "Ini bukan keputusan yang mudah, anak-anak," katanya dengan suara serak, mencoba mencari kata-kata yang bisa menenangkan mereka. Ia tahu bahwa mereka merasa dirugikan, tetapi ia harus tetap berpegang pada prinsipnya. "Apa yang aku lakukan bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua buruh yang ada di perusahaan ini. Aku ingin kalian mengerti, ini semua demi masa depan yang lebih baik untuk kita semua." Namun, meskipun ia berkata demikian, Hasan tahu kata-katanya tidak akan bisa menghapus rasa sakit yang ada. Aisyah hanya menunduk, tidak tahu lagi harus berkata apa. Iqbal yang biasanya ceria kini hanya diam, matanya tampak kosong. Mereka berdua tahu bahwa perjuangan ayah mereka adalah sesuatu yang besar, tapi mereka juga merasa bahwa mereka telah mengorbankan sesuatu yang penting. Masa depan mereka. "Pak, aku nggak ngerti, kenapa kita yang harus jadi korban?" tanya Aisyah dengan suara hampir menangis. "Kami hanya ingin melanjutkan sekolah dengan baik, supaya bisa punya masa depan yang lebih baik," tambahnya dengan lirih. Hasan menatap anaknya, hatinya terasa berat. Ia tahu, meskipun niatnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai buruh benar, hasilnya belum tentu bisa dilihat sekarang. "Aku tahu ini berat, dan aku minta maaf jika kalian merasa kecewa.
Tapi percayalah, langkah ini adalah untuk jangka panjang. Jika kita terus diam, tidak akan ada perubahan, jawab Hasan dengan suara penuh keyakinan, meski hati kecilnya merasakan keraguan. Aisyah dan Iqbal tidak bisa sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud ayah mereka. Mereka hanya merasa marah dan bingung. Namun, mereka juga tahu bahwa ini adalah realitas hidup yang harus mereka hadapi. Meski begitu, luka yang mereka rasakan tak bisa sembuh dengan cepat. Hasan hanya bisa berdoa dan berharap bahwa suatu saat nanti, anak-anaknya akan memahami perjuangannya. Pada akhirnya, meskipun penjelasan Hasan masih terasa pahit, ia bertekad untuk terus mendukung anak-anaknya. Ia ingin mereka tahu bahwa perjuangan itu penting, meskipun hasilnya tidak selalu bisa diraih dengan mudah. Meskipun jalan yang mereka tempuh penuh tantangan, Hasan berharap anak-anaknya tidak kehilangan semangat dan terus berusaha meraih masa depan mereka. Di tengah kebingungannya, Hasan berusaha untuk tetap tegar. Ia terus berharap bahwa anak-anaknya akan memahami perjuangan yang telah ia pilih, meskipun itu tidak mudah. Namun, semakin hari, semakin terasa jelas bahwa Aisyah dan Iqbal mulai meragukan keputusan orang tua mereka. Mereka merasa terjebak dalam sebuah dilema yang tak mereka pahami sepenuhnya. Ayah, aku tahu kamu berjuang untuk hak-hak buruh, tapi kenapa kami yang harus menanggung akibatnya? Tanya Aisyah dengan nada kecewa. Ia duduk di ruang tamu, matanya menatap kosong ke depan, berusaha menahan rasa sakit yang semakin menggerogoti. Iqbal, yang biasanya pendiam, ikut menyuarakan keraguan yang sama. Kami nggak salah kan? Kami cuma anak-anakmu yang berusaha sekuat tenaga untuk belajar dan berprestasi. Kenapa beasiswa kami yang hilang? Kami nggak bisa mengerti, Pak. Katanya dengan suara pelan, namun penuh kebingungan. Hasan terdiam. Perasaannya terombang-ambing antara penyesalan dan keyakinan. Ia tahu bahwa pilihan yang ia ambil, mogok kerja untuk memperjuangkan hak buruh, adalah keputusan yang besar, tetapi tidak mudah. Namun, ia juga tahu bahwa anak-anaknya tidak bisa melihat gambaran besar dari perjuangan tersebut. Bagi mereka, kenyataan yang mereka hadapi adalah sebuah ketidakadilan yang sulit untuk diterima. Anak-anak, aku tahu ini berat. Aku juga enggak mau kalian merasa terhina atau terluka. Tapi aku berjuang bukan hanya untuk kita, tapi untuk masa depan kalian juga. Kalau kita diam saja, kita enggak akan pernah bisa merubah keadaan, ujar Hasan, mencoba menjelaskan dengan penuh ketulusan. Aisyah menatap ayahnya dengan penuh kekecewaan. Tapi, Pak, apa kita harus terus hidup seperti ini? Kenapa kita yang selalu berprestasi malah diperlakukan seperti ini? Kami merasa seperti jadi korban dari keputusan yang bukan salah kami, katanya. Suara penuh ketegasan meski terselip rasa sedih. Iqbal yang diam sejenak akhirnya menimpali. Kami nggak tahu lagi harus gimana. Prestasi kami nggak bisa membantu. Kami, dan sekarang bahkan beasiswa yang sudah jadi harapan, kami hilang begitu saja. Apa arti semua itu jika kami tetap harus menghadapi kenyataan ini? Hasan merasakan beban yang luar biasa. Ia tidak bisa memaksakan anak-anaknya untuk memahami perjuangannya, terutama ketika mereka berada dalam posisi yang terasing dari dunia perjuangan buruh yang ia jalani. Rasanya seperti berjuang di medan perang yang tak terlihat, dan anak-anaknya menjadi korban dari perang tersebut. Aku ingin kalian tahu, ini bukan untuk mengorbankan kebahagiaan kalian, ujar Hasan dengan suara serak, namun ia merasa kata-katanya tetap tak mampu menghapus kekecewaan di mata anak-anaknya. Kita harus bertahan untuk perubahan yang lebih besar, meskipun itu sulit. Aku percaya kalian bisa bangkit dari ini. Namun meskipun Hasan mencoba menjelaskan sebaik mungkin, ia tahu bahwa saat itu, anak-anaknya masih terjebak dalam dilema yang membingungkan. Mereka tidak bisa sepenuhnya mengerti mengapa harus ada pengorbanan dalam hal yang seharusnya menjadi hak mereka. Dan meskipun ia ingin sekali mereka memahami, Hasan tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah untuk dijelaskan. Mehdi, seorang buruh lain di PT, merasakan beban yang hampir sama dengan Hasan. Setelah mogok kerja untuk mendesak hak-hak mereka sebagai buruh, Mehdi juga mendapatkan sanksi SP1.
Namun yang lebih pahit baginya adalah dampak langsung terhadap anaknya yang selalu berprestasi. Anak bungsunya, Dedi, selalu menjadi juara di kelas dan memiliki impian besar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap semester, Dedi selalu menerima beasiswa dari perusahaan yang menjadi harapan besar bagi keluarga mereka. Namun, ketika perusahaan membatalkan beasiswa karena sanksi yang diberikan kepada Mehdi, perasaan kecewa yang mendalam menghinggapi keluarganya. Dedi, yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, terus bertanya tentang beasiswa yang sudah menjadi bagian dari rutinitas hidupnya. "Bapak, kapan aku bisa ambil berkas beasiswa lagi? Teman-teman di sekolah sudah mulai ngomong-ngomong tentang itu," tanya Dedi suatu pagi. Wajahnya cerah penuh harapan. Dedi adalah anak yang cerdas, selalu bersemangat untuk belajar, dan beasiswa itu adalah jaminan baginya untuk melanjutkan pendidikan. Mehdi terdiam, hatinya terasa berat. Ia memandang anaknya yang penuh harapan, tapi di dalam dirinya ia merasa sangat bingung. Harapan yang selama ini ia beri kepada Dedi tiba-tiba sirna begitu saja. Namun, Mehdi tidak sanggup mengatakan kenyataan yang pahit itu. Ia merasa jika Dedi tahu bahwa beasiswa itu dibatalkan karena kesalahan orang tuanya, beban mental anaknya akan jauh lebih besar. "Bapak sedang urus, sabar ya nak," jawab Mehdi, berusaha menyembunyikan ketegangan dalam suaranya. "Kalian harus tetap semangat belajar. Ya, semua akan baik-baik saja." Dedi mengangguk, meskipun kerutan di dahinya menunjukkan sedikit kebingungannya. "Oke pak, tapi jangan lama-lama ya. Teman-teman udah pada nanya-nanya." Mehdi hanya bisa mengangguk pelan, namun dalam hatinya ia merasa sangat bersalah. Ia tahu bahwa kebohongan yang ia katakan itu adalah sebuah penipuan. Namun ia juga tahu bahwa kenyataan yang sebenarnya akan sangat menyakitkan bagi Dedi, yang tidak tahu bahwa hidupnya sekarang terhambat oleh keputusan yang bukan kesalahannya. Setiap kali Dedi bertanya lagi tentang beasiswa, Mehdi semakin terpojok. Ia tahu ia harus segera menemukan solusi, tetapi ia juga sadar bahwa kebohongan itu hanya akan memperpanjang ketidakpastian yang ada. Di luar rumah, kehidupan mereka berjalan seperti biasa, tetapi di dalam hatinya, Mehdi terus dihantui rasa bersalah yang tak kunjung reda. Ia berharap, entah bagaimana, Dedi tidak akan merasa kecewa jika suatu saat ia mengetahui kenyataan yang sesungguhnya. Mehdi dan istrinya Siti terjebak dalam dilema yang sulit. Setelah berbohong kepada Dedi tentang beasiswa, mereka merasa semakin tertekan. Setiap kali Dedi bertanya, mereka harus terus mempertahankan kebohongan itu, dan itu semakin berat terasa. Mereka tahu bahwa kenyataan yang sesungguhnya akan menghancurkan semangat anak mereka, jadi mereka mencari cara untuk menutupi kebohongan itu, meskipun itu berarti mengorbankan diri mereka. Suatu malam, setelah makan malam sederhana yang mereka buat dengan uang yang semakin menipis, Mehdi dan Siti duduk di ruang tamu, berbicara dengan suara rendah. "Kita nggak bisa terus begini," kata Siti dengan wajah cemas. Dedi semakin sering bertanya tentang beasiswa. Dia nggak akan berhenti sampai kita kasih jawaban yang jelas. Mehdi menghela napas berat. Ia tahu, meskipun mereka hidup sederhana, anak mereka tidak boleh tahu tentang kenyataan yang pahit. Ia menatap istrinya, lalu berkata, "Mungkin kita bisa ambil uang belanja bulan ini. Kita kasih saja ke Dedi seolah-olah itu beasiswa dari perusahaan. Kita nggak punya pilihan, Siti." Siti terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. "Tapi uang itu untuk kebutuhan kita. Kalau kita pakai buat itu, kita nggak bisa beli bahan makanan cukup untuk bulan ini," katanya dengan suara pelan. "Kita akan kelaparan, Mehdi." Mehdi menunduk, hatinya berat. "Aku tahu, Siti, tapi Dedi nggak boleh tahu. Dia terlalu cerdas untuk kita bohong terus-terusan. Aku nggak tahu lagi bagaimana caranya supaya dia tetap semangat belajar tanpa merasa bahwa masa depannya hilang." Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengambil sebagian dari uang belanja bulanan dan memberikannya kepada Dedi, seolah itu adalah uang beasiswa yang selama ini ia terima dari perusahaan. Mehdi merasa sangat tersiksa. Setiap kali ia menyerahkan uang itu kepada Dedi, ia merasa seperti mengkhianati dirinya sendiri, tapi ia tahu tidak ada jalan lain. "Dedi, ini uang beasiswa dari perusahaan," kata Mehdi.
meskipun hatinya bergetar. Pak nggak bisa urus berkasnya sekarang, tapi kalian tetap harus semangat. Jangan berhenti belajar. Dedi, yang tidak curiga, menerima uang itu dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih, Pak. Aku pasti pakai ini buat bayar kebutuhan sekolah, jawab Dedi, senyum cerah di wajahnya. Mehdi dan Siti hanya bisa tersenyum, meskipun rasa sakit di dalam hati mereka semakin tajam. Mereka tahu kebohongan ini hanya bersifat sementara. Suatu hari, Dedi pasti akan mengetahui kebenaran, dan mereka tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan pahit itu. Namun, untuk saat ini, mereka memilih untuk mengorbankan kenyamanan mereka sendiri demi kebahagiaan Dedi. Mereka merasa terperangkap dalam sebuah kebohongan yang semakin membebani hati mereka. Pengorbanan yang mereka buat, mengambil uang yang seharusnya untuk kebutuhan hidup, adalah satu-satunya cara agar Dedi bisa tetap merasa percaya diri dan tidak kehilangan semangat. Namun, di balik kebahagiaan sementara itu, Mehdi dan Siti tahu bahwa pengorbanan ini akan meninggalkan bekas yang tidak mudah hilang, baik bagi mereka maupun bagi Dedi, yang suatu saat akan tahu tentang kebohongan yang mereka sembunyikan. Hari-hari berlalu, dan ketidakpastian semakin menggerogoti kehidupan. Anak-anak buruh yang dulu bisa merasakan sedikit harapan, kini mulai menyadari bahwa masa depan mereka semakin gelap. Di sekolah, mereka mulai merasakan perubahan. Teman-teman mereka mulai berbicara tentang cita-cita dan beasiswa, sementara mereka, yang seharusnya bisa melanjutkan pendidikan dengan beasiswa dari perusahaan, kini terjebak dalam kebingungan yang tak berujung. Aisyah, anak sulung Hasan, merasakan betul perubahan itu. Di sekolah, ia selalu menjadi contoh bagi teman-temannya. Nilai-nilainya selalu sempurna, dan ia selalu terpilih sebagai siswa teladan. Namun, setelah kebijakan perusahaan yang mencabut beasiswa, Aisyah merasa bahwa segala usahanya sia-sia. Ia merasa seperti sedang berjuang dalam pertempuran yang tak pernah dimenangkan. "Ayah, aku nggak tahu lagi harus gimana," Aisyah berkata suatu malam, suaranya penuh kesedihan. "Semua teman-teman aku sudah mulai punya rencana untuk kuliah. Sementara aku, beasiswa yang selalu jadi harapan kita, sekarang hilang begitu saja. Apa artinya semua usaha ini kalau akhirnya aku cuma terjebak di sini?" Hasan, yang mencoba tetap tegar di depan anak-anaknya, hanya bisa menghela napas. "Kita semua terjebak dalam keadaan ini, Aisyah. Tapi kamu harus tetap semangat. Jangan biarkan ini menghentikanmu." Namun, meskipun ia mencoba berbicara dengan tegas, Hasan tahu bahwa kata-katanya tak bisa menghapus rasa sakit dan kebingungan yang ada di hati anak-anaknya. Aisyah dan Iqbal mulai merasa marah, bukan hanya pada perusahaan, tapi juga pada dunia, yang tampaknya tidak memberikan mereka kesempatan yang adil. Di sisi lain, Dedi, anak bungsu Mehdi, yang dulu selalu ceria dan penuh semangat belajar, kini merasakan hal yang sama. Setelah kebohongan yang dibangun oleh orang tuanya tentang beasiswa, ia mulai merasakan kejanggalan dalam hidupnya. Setiap kali teman-temannya membahas rencana kuliah, Dedi merasa semakin terasing. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia juga tahu bahwa orang tuanya tidak akan memberitahunya tentang kenyataan yang mereka sembunyikan. Suatu hari, Dedi akhirnya tidak tahan lagi. "Bapak, kenapa saya nggak pernah diajak bicara tentang beasiswa yang sudah hilang? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya, suaranya penuh kekecewaan dan kebingungan. Mehdi yang merasa terpojok dan tidak bisa lagi berbohong, hanya bisa menunduk. "Dedi, ini bukan salah kamu. Semua ini karena keputusan perusahaan. Kami nggak bisa lakukan apa-apa," jawabnya pelan. Dedi terdiam, matanya berkaca-kaca. "Tapi kenapa saya yang harus menanggung semua ini? Saya nggak salah, kan? Kenapa saya yang harus kehilangan kesempatan ini?" Mehdi merasa hatinya hancur. Ia ingin sekali menjelaskan segalanya, tetapi ia tahu kata-kata tidak akan bisa mengubah kenyataan yang pahit. Dedi, yang dulu selalu ceria dan penuh harapan, kini merasakan kekosongan yang mendalam. Kehidupan yang dulu mereka jalani dengan penuh harapan kini terasa semakin sulit. Anak-anak buruh mulai merasakan betapa rapuhnya impian mereka. Ketidakpastian masa depan semakin terasa,
dan mereka mulai merasa terjebak dalam situasi yang tidak mereka pilih. Kebijakan yang tidak adil membuat mereka bertanya-tanya tentang arti dari segala perjuangan orang tua mereka. Mereka melihat bagaimana orang tua mereka berjuang keras, tetapi akhirnya tetap diperlakukan tidak adil. Di balik ketegaran yang ditunjukkan orang tua mereka, anak-anak buruh ini merasa bingung, marah, dan frustasi. Mereka ingin berjuang, mereka ingin tetap memiliki masa depan, tetapi kenyataan yang ada membuat mereka merasa tidak ada jalan keluar. Setiap hari yang berlalu semakin memperburuk keadaan mereka. Meskipun hatinya berat, Arya tidak menyerah begitu saja. Ketika beasiswa yang selama ini menjadi harapan dan motivasi hilang dalam sekejap, ia merasa dunia seolah runtuh. Namun Arya tahu satu hal, ia tidak bisa membiarkan ketidakadilan itu meruntuhkan semangatnya. Setiap pagi, setelah membantu orang tuanya di rumah, Arya kembali ke rutinitas belajarnya yang ketat. Di sekolah, meski tanpa beasiswa, ia tetap berada di peringkat 3 besar. Tidak ada yang tahu betapa beratnya perasaan yang ia sembunyikan. Baginya, menjadi juara di sekolah bukan hanya soal prestasi, tetapi soal membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa mengatasi rintangan besar. Saat latihan voli di sore hari, Arya juga terus berlatih keras. Bola voli yang dulu ia anggap sebagai hiburan, kini menjadi tempat ia melepaskan semua frustrasi dan kekecewaan. Setiap pukulan bola, setiap lompatan tinggi yang ia lakukan di lapangan, menjadi simbol dari tekadnya untuk tidak menyerah. Ia ingin menunjukkan pada orang tuanya, pada teman-temannya, dan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa mencapai apapun meskipun tanpa bantuan dari perusahaan. Pada suatu sore, setelah latihan voli yang melelahkan, Arya duduk di tepi lapangan, menatap langit yang mulai gelap. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri dari rasa marah dan kecewa yang terus mengganggunya. Meskipun ia tidak bisa mengubah keputusan perusahaan, ia tahu bahwa ia masih bisa mengubah masa depannya dengan cara lain. Iya, ini tidak adil, pikirnya dalam hati. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan buktikan kalau aku bisa melanjutkan sekolah, bisa sukses, tanpa perlu bergantung pada mereka. Arya tahu bahwa meski tidak ada beasiswa, ia masih memiliki kemampuan. Ia masih memiliki tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Setiap ujian yang ia jalani, setiap rintangan yang dihadapi, semakin menguatkan tekadnya untuk bertahan dan meraih cita-cita yang sempat ia anggap tak mungkin dicapai. Di rumah, Rika dan Ardi seringkali melihat perubahan dalam diri Arya. Meski sering pulang larut setelah latihan voli, Arya tetap tidak mengeluh. Ia tetap belajar setiap malam, menyusun rencana masa depannya meskipun tanpa bantuan perusahaan. Aku akan cari cara lain, ujar Arya suatu malam kepada ibunya. Aku tidak ingin masalah ini menghentikan aku. Rika menatap anaknya dengan bangga, meskipun ada rasa cemas yang menggelayuti hati. Kamu benar, Arya. Tidak ada yang bisa menghentikanmu kalau kamu terus berusaha, jawabnya dengan suara penuh harap. Arya hanya tersenyum. Meski ada rasa sakit dan kekecewaan, ia tahu bahwa usaha keras dan ketekunan akan membuka jalan. Masa depan yang ia impikan mungkin tak akan mudah didapat, tetapi dengan tekad dan kerja keras, ia yakin bisa melewati semua hambatan yang datang. Arya terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk membuktikan bahwa ketidakadilan yang menimpanya tidak akan menghalangi cita-citanya. Setiap hari, Ardi dan Rika merasakan beratnya hidup yang semakin menekan mereka. Meski mereka berusaha memberikan yang terbaik untuk Arya, hati mereka tidak bisa menahan rasa khawatir yang terus menggerogoti. Mereka tahu perjuangan mereka untuk bertahan hidup semakin sulit. Beban yang mereka pikul tak hanya datang dari ketidakadilan perusahaan, tetapi juga dari rasa cemas tentang masa depan anak mereka yang semakin tak pasti. Pekerjaan di perkebunan sawit yang semakin keras, dengan jam kerja yang panjang dan upah yang tak sebanding dengan usaha mereka, membuat setiap hari terasa seperti perjuangan yang tak ada ujungnya. Ardi yang sering bekerja lembur mulai merasakan lelah yang mendalam. Rika, meski bekerja di bagian administrasi perusahaan, tetap tak bisa menghindar dari tekanan yang sama. Bahkan meski status pegawai tetap, ia tahu betul bahwa tak ada yang benar-benar aman di dunia kerja yang tak berpihak kepada buruh seperti mereka.
Di malam hari, saat mereka duduk bersama di ruang tamu yang sederhana, mereka sering berbicara dalam diam, mengingat kembali bagaimana mereka dulu mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Sekarang, mereka hanya bisa menahan perasaan seiring berjalannya waktu, yang semakin menambah berat beban mereka. Tidak hanya soal keuangan yang semakin ketat, tetapi juga tentang ketidakadilan yang terus menghantui. Arya sudah semakin berat, ya. Dia tidak bilang, tapi aku tahu dia merasa tertekan, kata Rika suatu malam. Suaranya pelan, penuh kekhawatiran. Ardi mengangguk, merasakan hal yang sama. Tapi kita tidak bisa melakukan lebih banyak. Kita sudah berusaha, Rika. Aku juga merasa lelah. Lelah bertarung melawan kebijakan ini. Lelah berjuang untuk hak kita yang tidak pernah dihargai. Rika menatap suaminya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Ia tahu bahwa kata-kata Ardi sangat menggambarkan perasaannya juga. Setiap hari mereka berjuang, tetapi hasilnya tak pernah sebanding dengan usaha yang mereka keluarkan. Keluarga mereka semakin terjepit, bukan hanya oleh masalah keuangan, tetapi juga oleh kebijakan yang semakin tidak adil dari perusahaan tempat mereka bekerja. Di luar rumah, kehidupan buruh lainnya juga tidak jauh berbeda. Ketika mereka berjuang untuk hak-hak mereka, kenyataannya selalu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ardi dan Rika tahu bahwa mereka bukan satu-satunya yang menderita. Banyak buruh lain yang juga merasakan tekanan yang sama. Namun, setiap kali mereka mendengar berita tentang kebijakan yang lebih buruk dari perusahaan, mereka hanya bisa menghela napas panjang. Setiap kali mereka melihat Arya yang terus berusaha dengan segala kekuatannya, hati mereka semakin berat. Arya, yang selalu ceria dan penuh semangat, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Meski tidak pernah mengeluh, mereka tahu bahwa anak mereka juga merasakan beban yang semakin besar. Apa yang akan terjadi dengan masa depan kita? Tanya Rika suatu malam dengan suara hampir tak terdengar. Apa yang akan terjadi dengan Arya, dengan kami semua? Ardi menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, tanpa tahu bagaimana cara keluar. Semua perjuangan, mereka terasa sia-sia, dan kebijakan perusahaan yang tidak adil seolah menutup setiap harapan yang mereka miliki. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan. Tapi semakin lama, mereka mulai meragukan apakah bertahan saja cukup. Perjuangan mereka, yang dulu penuh semangat, kini mulai terasa kosong. Begitu banyak hal yang mereka tak bisa ubah, dan semakin berat beban yang mereka pikul. Hari itu, pertemuan yang sudah lama dinanti akhirnya terlaksana. Para buruh dari berbagai penjuru kampung berkumpul di ruang terbuka dekat gudang penyimpanan kelapa sawit milik PT. Mereka berjumlah puluhan orang. Sebagian besar sudah lama bekerja di perusahaan tersebut. Suasana tegang terasa di udara, dengan wajah-wajah penuh kekesalan dan ketidakpuasan yang tertutup oleh rasa takut akan konsekuensi yang mungkin datang jika mereka berbicara terlalu keras. Ardi dan Rika hadir di pertemuan itu, meski hati mereka bimbang. Mereka ingin ikut berjuang, ingin perubahan nyata yang mengakhiri ketidakadilan yang mereka rasakan. Tetapi di sisi lain, mereka juga takut akan risiko yang harus mereka hadapi. Perusahaan tidak pernah segan-segan memberikan sanksi bagi siapapun yang berani melawan, apalagi jika itu melibatkan mogok kerja atau pertemuan yang dianggap ilegal. Di tengah pertemuan, seorang buruh yang lebih tua berdiri dan berbicara dengan suara lantang. Kita sudah cukup bertahan dengan janji-janji manis perusahaan, tapi lihatlah apa yang kita dapatkan. Kebijakan yang tidak adil, pemotongan hak, dan pembatalan beasiswa untuk anak-anak kita, serunya. Kita sudah terperosok dalam sistem yang hanya menguntungkan mereka. Saatnya kita bersuara. Sorakan memenuhi ruangan, tetapi seiring itu, muncul pula rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. Ada yang mulai menundukkan kepala, khawatir akan balasan dari perusahaan yang bisa mengancam pekerjaan mereka. Ardi merasakan getaran ketegangan yang merayapi sekelilingnya. Ia tahu ini adalah titik puncak, momen di mana semuanya bisa berubah, tetapi ia juga merasakan ketakutan yang semakin besar. Ini sudah cukup, kami tidak bisa terus-menerus ditekan seperti ini, kata Ardi dalam hati, meskipun kata-katanya tak terucap.
Rika yang berdiri di sampingnya menatap dengan cemas, kemudian berbicara pelan. "Ardi, apa yang akan kita lakukan? Kalau mereka mulai melawan, kita juga ikut kan? Tapi apa yang akan terjadi pada kita?" Ardi menggenggam tangan Rika dengan erat. "Aku tidak tahu, Rika, tapi kita tidak bisa diam saja, tidak sekarang." Namun, di balik tekad yang muncul, ada rasa takut yang tak bisa mereka hilangkan. Jika mereka terlibat dalam perlawanan ini, mereka tahu bahwa kemungkinan besar pekerjaan mereka akan terancam. Jika perusahaan menindak mereka, mereka mungkin tak lagi punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi jika mereka diam, ketidakadilan ini akan terus berlanjut, menghancurkan masa depan anak-anak mereka. Rika menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. "Aku takut, Ardi. Tapi kita tidak bisa biarkan mereka terus memanfaatkan kita seperti ini." Ardi menghela napas panjang. Ia merasa dilematis. Hatinya berkecamuk antara rasa takut dan keinginan untuk memperjuangkan hak-hak yang mereka anggap sudah dirampas. Namun, rasa marah juga membara dalam dirinya. Marah pada perusahaan yang tidak menghargai mereka. Marah pada ketidakadilan yang terus menindas. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Gumam Ardi pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. "Kita harus berani. Kalau kita diam, kita hanya akan menambah penderitaan anak-anak kita." Keputusan itu terasa begitu berat, tapi sudah tak ada pilihan lain. Mereka berdua tahu bahwa hari ini mungkin akan menjadi titik balik bagi mereka. Jika mereka memilih untuk melawan, mereka harus siap dengan segala konsekuensinya. Namun, jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka takut anak-anak mereka, terutama Arya, akan tumbuh dalam dunia yang penuh ketidakadilan. Di akhir pertemuan, para buruh sepakat untuk melanjutkan perjuangan mereka. Mereka memutuskan untuk mengorganisir aksi yang lebih besar, menyuarakan hak mereka, dan memperjuangkan keadilan. Meskipun tidak ada jaminan kemenangan, perasaan marah dan tidak terima telah menyatukan mereka dalam satu tekad. Ardi dan Rika pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih penuh dengan risiko, namun mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketidakadilan. Puncak kemarahan ini bukan hanya soal perjuangan pribadi, tetapi juga tentang masa depan anak-anak mereka, tentang harapan agar mereka bisa hidup di dunia yang lebih adil dan manusiawi. Ketika mereka sampai di rumah, Arya sedang duduk di ruang tamu membaca buku. Melihat wajah lesu orang tuanya, ia tahu ada sesuatu yang berbeda. "Ada apa, Pak Bu?" tanyanya dengan ragu. Ardi hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kecemasan di wajahnya. "Nggak ada apa-apa, Arya. Kita cuma harus lebih sabar." Tetapi Arya, yang sudah cukup tahu tentang dunia orang dewasa, melihat ke dalam mata orang tuanya dan merasakan ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Namun, seperti biasa, ia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Di luar, angin malam bertiup kencang, seolah membawa harapan dan ketakutan yang sama. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan semakin terasa berat di pundak Ardi dan Rika. Namun meskipun hidup mereka dipenuhi tantangan dan ketidakpastian, ada satu hal yang tak bisa mereka lepaskan, harapan. Harapan bahwa segala pengorbanan yang mereka lakukan akan memberi masa depan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Ardi dan Rika tahu, perjuangan mereka tidak akan pernah mudah. Setiap hari mereka menghadapi kenyataan bahwa pekerjaan mereka di PT semakin tidak stabil, dan kebijakan perusahaan yang semakin menindas membuat mereka merasa semakin terjepit. Namun, meski terkadang lelah dan frustasi, mereka tetap berusaha untuk mempertahankan keyakinan bahwa ada jalan keluar dari semua ini. Arya, meskipun sudah tanpa beasiswa, terus menunjukkan keteguhan hati. Ia tidak menyerah begitu saja. Meskipun beban hidup semakin berat, Arya bertekad untuk terus belajar dan bermain voli dengan semangat. Ia tahu bahwa tanpa beasiswa, tanpa dukungan dari perusahaan, jalan yang harus ia tempuh akan lebih sulit. Namun, ia percaya bahwa jika ia terus berusaha, ia tetap bisa meraih impian-impian yang selama ini ia dambakan. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Ardi dan Rika duduk di teras rumah mereka, memandangi matahari yang mulai terbenam di balik pohon sawit. Mereka duduk dalam diam, tak perlu banyak kata. Setiap masalah yang mereka hadapi sudah cukup jelas di depan mata.
Tapi dalam kesunyian itu, ada satu hal yang mereka tahu. Meski dunia terasa tak berpihak pada mereka, mereka masih memiliki satu sama lain. Dan itu sudah lebih dari cukup. Arya sudah besar ya, kata Rika pelan, memecah keheningan. Dia bisa jadi lebih dari yang kami bayangkan kalau dia tetap berjuang. Ardi mengangguk, matanya menatap jauh ke depan. Ya, meskipun jalan yang dia hadapi lebih berat daripada kita, tapi dia punya semangat. Kita harus pastikan dia nggak kehilangan itu. Rika menghela napas panjang. Kita tidak bisa memberi banyak, Ardi, tapi kita bisa beri contoh. Bahwa tidak semua perjuangan itu sia-sia, meski hasilnya tidak selalu langsung kelihatan. Ardi tersenyum tipis. Betul, kalau kita berhenti berjuang, maka segalanya akan selesai. Kalau kita terus maju, walaupun lambat, pasti ada jalan. Malam itu, meskipun lelah, mereka tidur dengan sedikit ketenangan. Mereka tahu bahwa tak ada jaminan bahwa perjuangan mereka akan membuahkan hasil, tetapi mereka juga tahu bahwa tanpa perjuangan, tidak ada kemungkinan untuk perubahan. Harapan mereka terletak pada anak-anak mereka, pada Arya yang meski tanpa beasiswa, tetap berdiri teguh. Ketika Arya pulang ke rumah pada malam hari, Ardi dan Rika hanya memberi senyum hangat. Mereka tidak perlu mengatakan apa-apa. Arya tahu bahwa, apapun yang terjadi, mereka akan tetap mendukungnya. Dan meskipun mereka semua tahu bahwa hidup tidak akan pernah mudah, satu hal pasti. Mereka akan terus berjuang, apapun yang terjadi. Hasan duduk di pojok rumahnya, memandangi kedua anaknya yang sedang belajar di meja kecil di ruang tamu. Si sulung, Raka, duduk dengan fokus menulis sesuatu di buku catatannya, sementara si bungsu, Siti, tampak lesu, menatap layar ponselnya dengan mata kosong. Keduanya dulunya selalu penuh semangat, penuh cita-cita. Namun kini, setelah pembatalan, beasiswa mereka, semangat itu perlahan menghilang, terkikis oleh kenyataan yang tidak adil. Hasan merasa hatinya begitu berat. Setiap kali melihat anak-anaknya, ada rasa bersalah yang dalam menggerogoti dirinya. Ia tahu bahwa mereka tidak bersalah, tapi kenyataan berkata lain. Karena tindakannya sebagai buruh yang mogok, anak-anaknya yang selalu berprestasi harus menanggung akibatnya. Raka, yang selalu menjadi juara kelas, dan Siti, yang selalu menduduki peringkat 3 besar, kini merasa patah hati. Hasan tidak tahu lagi harus bagaimana. Salah apa anak-anak itu? Bisik Hasan dalam hati, merasa hancur. Setiap kali ia mencoba menjelaskan pada mereka bahwa semuanya demi kebaikan buruh, mereka hanya diam, tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Hasan tahu bahwa kata-katanya tidak akan bisa menghapus rasa kecewa yang mereka rasakan. Anak-anaknya yang cerdas dan penuh potensi kini terjebak dalam situasi yang tak adil, hanya karena keputusan yang dibuat oleh perusahaan dan pemerintah yang lebih mengutamakan keuntungan ketimbang kesejahteraan buruh. Setiap malam, saat anak-anak sudah tidur, Hasan tak bisa menahan perasaan kesalnya. Ia sering mengurung diri di luar rumah, di bawah pohon kelapa sawit yang rindang. Hanya suara alam yang menemaninya. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah keadaan. Pekerjaan di PT yang kini terasa semakin berat dan tak pasti, hanya semakin memperburuk perasaannya. Apalagi, sanksi yang diterimanya membuatnya merasa terisolasi, seolah semua orang hanya melihat kesalahan yang dibuatnya tanpa peduli pada perjuangan yang ia lakukan demi hak buruh. Namun di tengah segala penderitaan itu, Hasan tetap berusaha. Ia tidak bisa membiarkan anak-anaknya kehilangan harapan sepenuhnya. Ia tahu, mereka butuh motivasi untuk tetap berjuang. Aku takkan biarkan mereka putus asa, pikir Hasan dalam hati. Mereka punya potensi, dan itu tak bisa hilang hanya karena aku berjuang untuk hak-hak kami. Hasan duduk kembali di samping anak-anaknya yang sedang belajar. Siti menatapnya, dan Hasan bisa melihat mata anaknya yang penuh tanya. Ayah, kata Siti pelan, kenapa kita nggak dapat beasiswa lagi? Apa salah kita? Hasan menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai dirinya. Kalian nggak salah, nak. Ini bukan kesalahan kalian. Semua ini karena keadaan yang enggak adil, jawabnya dengan suara serak. Tapi kalian harus tahu,
usaha kalian nggak akan sia-sia. Jangan pernah berhenti berjuang. Raka menatap ayahnya dengan pandangan kosong. Tapi bagaimana kalau semuanya sudah terlalu sulit, Ayah? Tanyanya, dengan nada yang mengandung keputusasaan. Hasan mengerutkan kening. Kita nggak bisa menyerah, Raka. Apapun yang terjadi, kita harus terus maju. Jangan biarkan apa yang sudah kalian capai hilang hanya karena satu kegagalan. Kalian punya kemampuan, dan kalian lebih kuat dari ini. Meskipun Hasan mencoba menguatkan mereka, ia tahu bahwa kata-katanya hanya bisa mengisi kekosongan sementara. Penderitaan yang terpendam dalam dirinya dan anak-anaknya tidak bisa hilang hanya dengan beberapa kata penghiburan. Mereka masih harus berjuang untuk mendapatkan kembali apa yang telah mereka kehilangan, dan itu bukan hal yang mudah. Hasan berdoa dalam hati, berharap suatu hari nanti ada perubahan yang akan mengakhiri penderitaan ini. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa berharap bahwa anak-anaknya tidak akan menyerah. Mehdi duduk di meja makan, menghadap anak bungsunya, Alif, yang baru saja pulang dari sekolah. Alif meletakkan tas sekolahnya di samping meja, lalu duduk di kursi dengan wajah yang penuh harap. Sudah beberapa kali, Alif bertanya tentang beasiswa yang selalu diterimanya setiap semester, dan setiap kali, itu pula Mehdi menunda jawabannya. Namun kali ini, Mehdi tahu bahwa ia tidak bisa lagi menghindar. Alif menatap ayahnya, matanya penuh pertanyaan. Ayah, kapan kita urus berkas beasiswa lagi? Teman-temanku sudah mengurus berkasnya. Katanya dengan nada yang sedikit cemas. Aku sudah juara kelas lagi, kan? Mehdi menatap anaknya dengan perasaan campur aduk. Alif adalah anak yang penuh semangat dan selalu berprestasi. Selama ini, beasiswa itu menjadi harapan bagi mereka. Namun kenyataannya, setelah Mehdi mendapat sanksi SP1 karena mogok kerja, beasiswa itu dibatalkan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Mehdi menundukkan kepala, menarik napas panjang. Ia tahu bahwa saat ini ia harus jujur pada anaknya. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan yang semakin sulit dipertahankan. Alif, kata Mehdi dengan suara berat, Bapak nggak bisa urus beasiswa kamu tahun ini. Beasiswa itu sudah dibatalkan, Nak. Alif terdiam sejenak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tapi, kenapa, Ayah? Bukannya aku berprestasi? Bukannya aku selalu juara kelas? Mehdi menggigit bibirnya, berusaha menahan emosi. Iya, Nak. Kamu berprestasi. Tapi masalahnya, beasiswa itu dibatalkan karena Bapak kena sanksi dari perusahaan. Karena aksi mogok kerja Bapak, perusahaan memutuskan untuk mencabut beasiswa kamu. Alif terdiam, matanya berkaca-kaca. Jadi, ini salah Ayah? Tanyanya dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Mehdi merasakan dadanya sesak. Bukan salah kamu, Alif. Ini keputusan yang sangat tidak adil dari perusahaan. Tapi begitulah kenyataannya. Alif menunduk, menggigit bibirnya. Dalam diam, air matanya mulai mengalir, meskipun ia berusaha keras untuk menahannya. Aku nggak tahu harus gimana, Ayah. Semua teman-temanku sudah mengurus berkas, dan aku nggak bisa apa-apa. Mehdi merasakan hatinya hancur melihat anaknya yang merasa kecewa dan terluka. Ia ingin sekali menghapus rasa sakit itu, namun ia tahu bahwa kebenaran harus disampaikan. Aku minta maaf, Nak, kata Mehdi dengan lembut. Aku nggak bisa beri yang terbaik untuk kamu, tapi aku janji akan terus berjuang. Meskipun ini sulit, kita nggak boleh menyerah. Alif terdiam, menatap meja dengan kosong. Kenapa semuanya harus seperti ini, Ayah? Kenapa yang baik malah dihukum? Mehdi menatap anaknya dengan perasaan penuh penyesalan. Karena dunia kadang nggak adil, Nak. Tapi kamu harus tahu, perjuanganmu nggak akan sia-sia. Aku yakin, meskipun beasiswa itu hilang, kamu tetap bisa meraih apa yang kamu impikan. Alif hanya mengangguk pelan, namun jelas ada kebingungannya yang mendalam. Kejujuran yang pahit itu telah mengubah segalanya. Mehdi merasakan beban yang lebih berat di hatinya. Ia tahu bahwa kata-kata itu tidak akan menghapus kekecewaan Alif, tapi setidaknya ia sudah tidak menyembunyikan kenyataan lagi. Mungkin, dalam kejujuran yang menyakitkan ini,
mereka bisa mulai menemukan jalan keluar dari kegelapan yang melanda keluarga mereka. Setelah melewati berbagai rintangan dan tantangan, Arya akhirnya meraih momen yang telah lama ia impikan, kelulusan dari SMA. Dengan nilai yang luar biasa, ia membuktikan bahwa meskipun tanpa beasiswa dari perusahaan, ia tetap bisa mengukir prestasi. Di hari kelulusan, Arya berdiri di panggung, menerima penghargaan sebagai salah satu lulusan terbaik. Namun, kebanggaan itu tidak hanya datang dari prestasinya sendiri, tetapi juga dari tekad yang ia tunjukkan dalam menghadapi ketidakadilan yang menimpa keluarganya. Ardi dan Rika menyaksikan dengan penuh haru. Mereka tahu betul betapa sulitnya perjalanan yang telah dilalui anak mereka. Tanpa beasiswa dari perusahaan, Arya harus berjuang lebih keras. Namun, berkat kerja keras dan semangat yang tak tergoyahkan, Arya berhasil mencapai tujuannya. Mereka berdua merasa bangga, bukan hanya karena Arya berhasil lulus, tetapi juga karena anak mereka telah membuktikan bahwa ketidakadilan tak akan menghalangi siapapun yang memiliki tekad untuk maju. Saat di rumah, di tengah-tengah keluarga, Arya duduk bersama orang tuanya. "Ayah, Ibu, aku diterima di perguruan tinggi negeri," kata Arya dengan senyum lebar di wajahnya. Ardi dan Rika hanya bisa menatap anak mereka dengan mata penuh kebanggaan. "Ini semua berkat kerja kerasmu, Nak," kata Ardi. Suaranya serak menahan haru. "Kami bangga padamu." Rika menyentuh pipi Arya dengan lembut. "Kami selalu tahu kamu bisa. Kamu sudah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghentikanmu, meski banyak hal yang melawanmu." Arya menatap orang tuanya dengan mata penuh rasa terima kasih. "Terima kasih Ayah, Ibu. Aku janji akan terus berusaha, bahkan jika tidak ada yang memberi dukungan seperti yang aku harapkan." Hari itu, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan masih panjang, Ardi dan Rika merasa ada harapan baru. Masa depan Arya kini terbuka lebar, dan meskipun segala kesulitan yang mereka alami, mereka yakin bahwa dengan tekad dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Arya telah membuktikan bahwa meski tanpa beasiswa atau bantuan dari perusahaan yang tidak adil, ia bisa meraih impiannya. Ia telah menjadi contoh nyata bahwa masa depan seseorang tidak ditentukan oleh keberuntungan atau kebijakan yang tidak berpihak, tetapi oleh usaha dan semangat yang tak kenal lelah. Dan bagi Ardi dan Rika, meskipun hidup mereka penuh tantangan, melihat anak mereka melangkah ke depan dengan penuh harapan adalah hadiah terbesar yang bisa mereka dapatkan. Pagi itu, Arya berangkat menuju universitas dengan semangat yang baru. Ia membawa harapan besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang tuanya yang telah berjuang keras membesarkannya. Meski tanpa beasiswa dari perusahaan, ia tetap diterima di perguruan tinggi negeri. Dan itu adalah hasil dari kerja kerasnya yang tidak pernah kenal lelah. Arya tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapi tantangan itu dengan kepala tegak. Ardi dan Rika berdiri di depan rumah, melihat Arya berangkat. Wajah mereka penuh dengan kebanggaan dan rasa syukur. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka selama ini, meskipun seringkali terasa sia-sia, telah memberi hasil. Meskipun hidup mereka penuh dengan keterbatasan dan kesulitan, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Melihat Arya sekarang, mereka merasa bahwa segala pengorbanan dan perjuangan itu tidak sia-sia. "Arya pasti bisa, kita semua sudah berusaha sebaik mungkin," kata Ardi dengan penuh keyakinan. Rika mengangguk, meski ada sedikit rasa cemas yang masih menggelayuti hatinya. "Yang penting, Nak, terus jaga semangatmu. Jangan pernah menyerah," pesan Rika dengan suara lembut. Arya menoleh dan tersenyum, meski senyumnya tampak sedikit tegang. "Aku nggak akan pernah menyerah, Bu Ayah. Aku tahu ini perjuangan kita semua." Dengan langkah tegap, Arya melanjutkan perjalanan menuju masa depannya. Ia tahu bahwa masa depan itu tidak datang dengan mudah. Ia harus terus berjuang, menghadapi segala tantangan, dan membuktikan bahwa meskipun PT dan sistem yang ada berusaha menghalangi mereka, harapan dan tekad tetap akan menemukan jalan. Di sisi lain, Ardi dan Rika menyadari bahwa meskipun mereka tidak memiliki banyak hal,
Mereka sudah memberikan yang terbaik yang bisa mereka berikan, pendidikan dan kesempatan bagi anak-anak mereka untuk meraih impian mereka, meskipun sistem tidak selalu berpihak kepada mereka. Mungkin hidup tidak akan selalu adil, tetapi perjuangan mereka untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka adalah hal yang paling berharga. Arya adalah simbol dari segala harapan dan perjuangan mereka. Dan meskipun dunia seringkali tampak tidak adil, Ardi dan Rika tahu bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Mereka percaya bahwa dengan tekad dan kerja keras, masa depan yang cerah akan selalu ada di balik setiap usaha yang mereka lakukan.